Panik yang terjadi karena takut tenggelam. Iya, karena dikasih badan berat kan supaya aku tuh bisa tenggelam gitu. Jadi itu yang bikin panik karena kan kalau di kamar kan nih kapan-kapan itu aku banget gitu takut nggak bisa ngelepas itu. Jadi itu lumayan panik di situ aku. Rasakan di kafanin juga kak. Ada ketakutan nggak sih? Ya nggak kasih body double. Ada ketakutan nggak sih kak pas di kafanin kayak gitu kak? Ketakutannya bukan sama dunia lain, tapi ketakutannya lebih aku bisa nyelamatin diri apa enggak ya? Karena aku harus diam di dalam air sampai itu cut gitu. Itu yang aku panik. Berapa lama mbak? Nggak tahu berapa lama, pokoknya sampai cut aja. Jadi dilarung, dilepas sama satu pemain, kemudian dilepas lagi sama satu pemain, kemudian itu berat kan aku udah dikasih beberapa kilo, jadi aku tenggelam gitu. Nah itu beberapa kali aku take karena aku panik, jadi aku kayak mau duluan, jadi aku harus tunggu sampai mungkin mereka ayo Fani berdiri baru aku berdiri gitu. Apa? Ya secara teknis ya, gitu secara teknis karena kan memang Maya tidak berbicara jadi secara teknisnya aja. Gitu. Oh aku juga penasaran, Maya juga kan nyinden ya? Iya. Itu gimana itu? Kayak ada, aku pas yang lagi manggung itu kan bener lagi itu susah, ternyata banyak yang susah ya. Jadi sebenarnya nyinden itu aku latihan kurang lebih ada 3 kali. Nyinden kan sambil bergerak ya, sambil nari gitu. Aku sendiri nggak punya dasar nyanyi, nggak punya dasar bahasa Jawa, tapi aku benar-benar menaruh hati aku sepenuh hati di karakter Anggun ini. Jadi aku benar-benar mau gimana caranya aku bisa main bagus gitu sebagai Anggun. Jadi aku benar-benar latihan, ikutin arahan. Sampai Pak Awi oke lah, jadi setiap kita video latihan kan selalu Pak dikirim ke Pak Awi gitu. Dan alhamdulillah sih Pak Awi oke aja sih. Aku surprise, aku pikir tadi suaranya tuh bakal dirubah sama suara lain gitu, tapi ternyata itu suara aku. Jadi oh ya udah, aku pikir kayak bakal didubbing karena aku lumayan nggak pede, tapi ternyata menurut mereka suara aku cukup serem gitu. itu setelah ada workshopnya atau Ya ada workshopnya yang 3 kali itu aku bilang cuma 3 kali ya workshopnya. Terus udah gitu aja, nggak ada workshop lagi. 3 kali saya. Oh enggak, pokoknya workshop sama reading itu kan menjadi satu kesatuan tuh kurang lebih 2 minggu lah. ada selama workshop apa aja sih yang dipersiapkan? Selama workshop selain belajar nyinden, mungkin menari gitu ya, apa aja yang dipersiapkan? Yang dipersiapkan termasuk kalau anak-anak yang lain tuh mereka kan ada menyelam kan, jadi mereka juga belajar diving, nahan nafas di dalam air gitu. Kalau aku kebetulan karena kita ada kebutuhan kamera kayak di badan, di kepala, jadi aku latihan supaya itu nggak berulang kali, karena kan shot-shot aku apalagi shot opening itu kita kejar-kejaran sama matahari ya, jadinya benar-benar supaya nggak makan waktu pada saat syutingnya. Itu aku latihan kayak kamera kalau di badan terus aku nyemplung tuh kayak gimana, jadi kecepatannya. Dan ternyata yang aku rasa udah cepat belum tentu di kamera tuh rasanya cepat gitu. Jadi workshopnya itu juga ada kayak gitu. Sama sebenarnya di Larung itu ada workshopnya. Awalnya di kolam renang sebelum berdua. Kenapa nggak dari tadi? Cahaya-cahaya cantik. Gimana rasanya melanjutkan pelatih Anggun kan berat banget, makanya gimana Aku selalu suka sama acting gitu. Wah bener-bener kayak memerankan peran-peran baru tuh buat aku selalu bikin aku kayak jatuh cinta lagi. Jadi aku nggak pernah ngerasa beban, malah happy gitu setiap dikasih tantangan. Jadi rasanya senang banget dipercayakan sama Pak Awi dan juga yang tentunya untuk bisa memerankan Anggun. Rasanya luar biasa happy. Karena
takut tenggelam. Iya, karena dikasih badan berat kan, supaya aku tuh bisa tenggelam gitu. Jadi itu yang bikin panik karena kan kalau di kamar kan di kapan-kapan itu aku banget gitu, takut nggak bisa ngelepas itu. Jadi itu lumayan panik di situ aku. Merasakan dikafanin juga kak. Ada Rasain, ketakutan aku nggak tega sih? ya nggak kasih body double. Ada ketakutan nggak sih kak pas dikafanin kayak gitu kak? Ketakutannya bukan sama dunia lain, tapi ketakutannya lebih aku bisa nyelamatin diri apa enggak ya gitu. Karena aku harus diam di dalam air sampai itu cut gitu. Itu yang aku panik. Berapa lama mbak? Nggak tahu berapa lama, pokoknya sampai cut aja. Jadi dilarung, dilepas sama satu pemain, kemudian dilepas lagi sama satu pemain, kemudian itu berat kan, aku udah dikasih beberapa kilo, jadi aku tenggelam gitu. Nah itu beberapa kali aku karena aku panik, jadi aku kayak mau duluan, jadi aku harus tunggu sampai mungkin mereka ayo Fani berdiri baru aku berdiri gitu. Apa? Ya secara teknis ya gitu, secara teknis karena kan memang Maya tidak berbicara jadi secara teknisnya aja gitu. Oh, aku juga penasaran, kok itu kan nyinden ya? Iya, Itu gimana itu? Kayak ada, aku pas yang lagi manggung itu kan sampai bener lagi itu susah, ternyata banyak yang susah ya. Jadi sebenarnya nyinden itu aku latihan kurang lebih ada 3 kali. Nyinden kan sambil bergerak ya, sambil nari gitu. Aku sendiri nggak punya dasar nyanyi, nggak punya dasar bahasa Jawa, tapi aku benar-benar menaruh hati aku sepenuh hati di karakter Anggun ini. Jadi aku benar-benar mau gimana caranya aku bisa main bagus gitu sebagai Anggun. Jadi aku benar-benar latihan, ikutin arahan, sampai Pak Awi oke lah. Jadi setiap kita video latihan kan selalu Pak dikirim ke Pak Awi gitu. Dan alhamdulillah sih Pak Awi oke aja sih. Aku surprise, aku pikir tadi suaranya tuh bakal dirubah sama suara lain gitu. Tapi ternyata itu suara aku. Jadi oh ya udah, aku pikir kayak bakal didubbing karena aku lumayan nggak pede. Tapi ternyata menurut mereka suara aku cukup serem gitu. itu setelah ada workshop nggak atau Ya, ada workshopnya. Workshopnya yang 3 kali itu aku bilang cuma 3 kali ya workshopnya. Terus udah gitu aja, nggak ada workshop lagi. 3 kali saya. Oh enggak, pokoknya workshop sama reading itu kan menjadi satu kesatuan tuh kurang lebih 2 minggu lah. ada selama workshop apa aja sih yang dipersiapkan? Selama workshop selain belajar nyinden, mungkin menari gitu ya, apa aja yang dipersiapkan pertama? Yang dipersiapkan termasuk kalau anak-anak yang lain tuh mereka kan ada menyelam kan, jadi mereka juga belajar diving, nahan nafas di dalam air gitu. Kalau aku kebetulan karena kita ada kebutuhan kamera kayak di badan, di kepala, jadi aku latihan supaya itu nggak berulang kali. Karena kan shot-shot aku, apalagi shot opening itu kita kejar-kejaran sama matahari ya, jadinya benar-benar supaya nggak makan waktu pada saat syutingnya. Itu aku latihan kayak kamera kalau di badan terus aku nyemplung tuh kayak gimana, jadi kecepatannya. Dan ternyata yang aku rasa udah cepat belum tentu di kamera tuh rasanya cepat gitu. Jadi workshopnya itu juga ada kayak gitu. Sama sebenarnya di Larung itu ada workshopnya. Awalnya di kolam renang sebelum berdua. Kenapa nggak dari tadi? Cahaya-cahaya cantik. Gimana rasanya memandu